Hello my friend, Monami, watashi no tomodachi. Balik lagi di Cerita Manhwa. Kali ini gue akan menceritakan judul baru nih, di mana seorang pria menjadi yang terkuat dengan mengekstrak kekuatan makhluk lain dan menjadikan kekuatan itu menjadi miliknya. Gak pakai lama, kita mulai aja ceritanya. Hari itu, miliaran orang di seluruh dunia dipanggil ke suatu tempat di mana mereka dipaksa untuk membunuh. Tempat di mana banyak iblis dan monster berkeliaran di sana. Kematian merupakan hal yang biasa, yang akan selalu membayangi setiap orang yang berada di sana. Semua orang berjuang untuk bangkit dari kegelapan, dan MC kita berjuang dari bawah hingga menjadi yang terkuat di dunia. Semuanya bermula di suatu kota di negara Blue Star Dragon. Hari itu langit menjadi gelap. Apa yang mereka lihat? Semua orang memandang ke arah langit. Lihat langitnya! Astaga! Apakah alien sedang menyerang Blue Star? Ini pasti akhir dari dunia. Semua orang berlari ketakutan. Hei, lihat! Sesuatu yang aneh keluar dari langit. Sesuatu yang aneh itu memberikan semua orang layar sistem yang tampak di depan mereka. Seperti yang bisa dilihat dari ekspresi banyak orang, mereka memiliki sistem seperti ini di depan mereka. Apakah ini teknologi virtual dan bukan kenyataan? Namun, negara atau organisasi mana yang mampu membuat teknologi seperti ini? Lalu muncul sebuah tulisan di layar. Dunia pembunuhan hampir terbuka. Orang-orang dengan fisik yang sehat, berusia 15-50 tahun, akan datang ke dunia ini pada saat yang sama. Dunia ini adalah tempat di mana binatang raksasa merajalela, iblis ada di mana-mana, dan semua ras hidup berdampingan. Penuh dengan kematian dan krisis, tetapi juga penuh dengan sumber daya dan peluang. Di situ kau bisa mati kapan saja, tapi kau juga bisa hidup selamanya. Setelah itu banyak orang mulai diteleportasi. Banyak orang yang meninggalkan sanak saudaranya dan diteleportasi ke dunia lain. Apakah alien benar-benar menyerang Blue Star? Sial, apa-apaan ini? Selamat datang di desa pemula nomor 911. Setiap desa pemula dimulai dengan 1000 orang. Jadi setiap orang yang diteleportasi akan dikirim ke desa yang berbeda. Tampaknya dunia ini tidak bersahabat. Sesuatu tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan dunia pembunuhan yang dikatakan itu mungkin benar adanya. Lalu notifikasi tiba-tiba muncul. Kamu berada di rumah kayu pemula. Sebagai pengingat, rumah kayu diberkati oleh dewa. Jadi tidak ada yang bisa masuk tanpa izinmu. Di dalam rumah kayu, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Energi dan mental akan dipulihkan 2 kali lebih cepat. Dan mulai sekarang, kau bisa menggunakan God Panel. God Panel? Tapi ini tampaknya seperti game panel. Di God Panel ini memunculkan banyak informasi tentang player. MC kita ini bernama Qin Feng. Berumur 20 tahun. Dan sekarang masih di level 1. Talentnya pun belum terbangkitkan. Masih belum memiliki skill. Combat ability rating masih bintang 1. Kekuatannya berada di 8 poin. Kecepatan berada di 9 poin. Untuk main di sini cukup besar. Itu berada di 28 poin. Untuk fisik hanya berada di 8 poin. Qin Feng masih agak bingung dengan apa yang ditampilkan oleh layar ini. Di layar ini juga menyertakan public channel, di mana setiap orang bisa saling berkomunikasi. Untuk lebih mengetahui situasi yang terjadi, Qin Feng mencoba untuk membuka public channel terlebih dahulu. Di dalam public channel banyak orang yang panik. Apakah kita sedang diculik? Apakah pemerintah akan menolong kita? Tolong aku! Seseorang tolong selamatkan aku! Ada juga orang yang berpikir liar. Mereka berpikir mereka diculik oleh alien untuk melakukan eksperimen. Ada juga wibu bau bawang yang berpikir mereka transmigrasi ke dunia lain, seperti novel dan komik yang mereka baca. Qin Feng mencoba mensortir informasi yang dia temukan di public channel. Di situ juga ada yang membahas tentang combat rating dan status yang mereka lihat di layar. Setiap orang memiliki status yang berbeda-beda, tapi pada umumnya memiliki di atas 10 poin untuk setiap statusnya. Ada juga orang yang memiliki status yang tinggi. Dia bernama Wang Qiang. Kekuatannya berada di 18 poin. Kelincahan berada di 13 poin. Untuk fisik sendiri berada di 14 poin. Dan hanya mainnya yang berada di bawah rata-rata, yaitu 7 poin. Di sini Qin Feng mulai menyadari bahwa 4 atribut ini berpengaruh pada combat ability atau kemampuan bertarung. Kebanyakan orang memiliki kemampuan bertarung di bintang 1, tapi ada beberapa orang yang mencapai puncak dari bintang 1 itu. Qin Feng menyadari bahwa atributnya di bawah rata-rata, mungkin dikarenakan badannya yang kurus. Namun dia memiliki kemampuan main yang jauh di atas rata-rata. Dilihat dari data yang orang lain sebutkan,
Atribut main tertinggi yang mereka miliki ada di 13 poin. Itu tidak sampai dari setengah milikku. Meskipun aku nggak tahu nih apa kegunaan dari main energi, tapi aku berharap ini adalah sebuah keuntungan untukku. Lalu notifikasi tiba-tiba muncul kembali. Diberitahukan berdasarkan atribut dan talent yang mereka miliki, mereka akan membangkitkan sebuah kemampuan. Talent atau bakat dibagi menjadi 9. Dari peringkat F yang terendah sampai triple S peringkat yang tertinggi. Untuk bakat di peringkat SS ke atas itu adalah langka. Setelah itu kembali lagi muncul notifikasi. Di situ ditanyakan apakah mereka mau membangkitkan kekuatannya atau enggak. Pada titik ini Qin Feng dengan cepat menekan tombol yes. Pada saat itu Qin Feng dibawa ke tempat yang seperti luar angkasa. Tempat aneh apa ini? Dan untuk apa bola-bola ini? Namun menurut pengalamanku membaca novel fantasi selama bertahun-tahun, bola ini pasti terkait dengan kebangkitan bakat. Di saat itu ada sebuah bola yang coba menghantam dirinya. Karena kaget, Qin Feng mencoba untuk menghindarinya. Setelah itu ada sebuah bola lagi yang bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya, langsung menghantam Qin Feng. Qin Feng berteriak sejadi-jadinya. Notifikasi muncul kembali. Selamat atas kebangkitan bakat Triple S Anda, yaitu ekstraksi tanpa akhir. Di situ dijelaskan, kemampuan Endless Extract dapat mengekstraksi apapun yang akan menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Ini adalah bakat tingkat Triple S yang unik. Hasil yang tidak terduga. Penjelasan ambigu apaan ini? Kelihatannya aku harus menemukan kesempatan untuk bereksperimen agar mengetahui fungsinya. Lalu muncul kembali notifikasi dari sistem. Di situ diberitahukan ada 787 orang yang mendapatkan rank F dan ada 194 orang yang mendapatkan rank E. Dan untuk rank C ada 2 orang. Tapi masih ada beberapa orang yang tidak disebutkan ranknya pada notifikasi itu. Di public channel, semua orang mulai kasakusuk. Ada yang menanyakan siapa yang mendapatkan rank tertinggi. Ada juga yang membanggakan dirinya karena dia mendapatkan rank D. Qin Feng berpikir, sebagian besar orang membangkitkan bakat level F dan level E. Dan mereka yang membangkitkan bakat level D kurang dari 2% dari jumlah penduduk desa pemula. Berarti yang mendapatkan rank triple S sangatlah langka. Dan ada 2 orang yang mendapatkan lebih tinggi dari rank C. Salah satunya aku. Dan siapa satunya lagi? Dan apakah dia juga memiliki rank triple S sama sepertiku? Di dalam public channel, semua orang mulai bertanya-tanya, siapakah yang mendapatkan rank C atau di atasnya? Seseorang tiba-tiba muncul dan menampilkan rank yang dimiliki. Liu Xuan. Dia memiliki bakat rank C, yaitu kontrol magnetik. Semua orang di public channel mulai ribut. Mereka beranggapan bahwa Liu Xuan ini seperti Magneto. Bagi yang belum tahu, Magneto itu adalah mutan yang ada di X-Men. Semua orang mulai berharap dengan bantuan dari Liu Xuan. Setelah itu, semua orang bertanya-tanya, siapakah salah satunya lagi yang mendapatkan rank C atau di atasnya? Qin Feng menyimpulkan, bakat kelas C sangat dicari orang-orang. Jika aku mengekspos bakat triple S-ku, aku bisa saja dalam bahaya. Lagi pula, di dunia berdarah ini penuh dengan pembantaian. Kemampuan triple S-ku adalah dukungan dan kartu traf terbesarku. Jadi aku tidak boleh mengekspos ini. Muncul kembali notifikasi dari sistem. Mulai sekarang, Anda bisa berjalan keluar dari rumah kayu dan memasuki desa pemula. Setelah 10 detik, ujian pemula pun akan dimulai. Orang yang di bawah standar akan dilenyapkan di tempat. Sistem juga menjelaskan cara untuk naik level. Buru segala jenis beast, demon, monster, dan dapatkan energi untuk naik level. Senjata awal telah disediakan. Silakan diperiksa. Qin Feng coba mengeceknya. Guard panel ini bukan entitas, tapi ini memiliki objek nyata yang bisa diambil darinya. Ajaib sekali. Pedang pemula. Kekuatan serangan plus 2. Pedangnya berkarat. Senjata untuk para pemula. Senjata berperingkat 0. Kekuatan serangan akan berubah sesuai pada kekuatan atribut. Satu kekuatan bisa meningkatkan satu kekuatan serang. Plus 2 kekuatan serangan. Ayo kita coba. Pedang pemula ini bisa dengan mudah membunuh sapi. Apakah ini serangan dari kekuatan plus 2? Jika pedang ini bisa ditingkatkan terus, 10, 20, 30, dan seterusnya, kekuatannya pasti tidak terbayangkan. Tapi bagaimana cara meningkatkannya? Atau mungkin aku bisa... Ayo kita coba bakatku pada pedang ini. Qin Feng pun menggunakan Endless Extract pada pedang ini. Tiba-tiba pedang pun itu berubah dan mengeluarkan aura yang cukup besar. Notifikasi pun muncul. Berhasil diekstrak. Anda telah menghilangkan karat dan residu. Pedang baru ditingkatkan menjadi pedang baja yang indah. Kekuatan pedang baja indah menjadi plus 5 dan berubah menjadi item peringkat 1. Luar biasa. Aku menggunakan bakatku dan naik dari rank 0 menjadi rank 1. Kekuatan serang pun juga meningkat menjadi plus 5. Sangat menarik. Let's try again. Qin Feng menggunakan Endless Extract untuk kedua kalinya. Notifikasi muncul. Ekstrak telah gagal. Kualitas target terlalu rendah. Telah mencapai batas ekstrak. Begitu ya. Jadi ini punya batas juga. Jika aku bisa melakukan Endless Extract dan meningkatkannya lagi, bukankah itu seperti mendapatkan cheat? Ya, tapi setidaknya senjataku lebih kuat dibandingkan orang lain. Setelah itu orang-orang sudah mulai keluar dari rumah kayu. Semua orang telah keluar dari rumah kayu.
Kalau begitu, aku akan pergi untuk melihat dunia luar. Di situ mereka mulai mengetahui, jika mereka tidak bisa mencapai level 10, mereka akan dibunuh. Mereka semua dipaksa untuk membunuh para monster. Dan batas untuk ujian pemula hanyalah 7 hari. Semua orang mulai ketakutan mendengar informasi ini. Aku tidak mau mati di sini. Udah berhenti nangis. Kau ini menjengkelkan banget. Apa kau pikir kau bisa kembali ke Blue Star hanya dengan menangis? Di sisi lain, ada juga beberapa orang yang mulai menanyakan bakat orang lain untuk saling mengetahui kemampuan mereka masing-masing. Tiba-tiba sebuah gerbang teleportasi dibuka. Ais, apa yang akan terjadi di luar sana? Iya, kita juga tidak tahu seberapa kuat bis ganas di luar. Apa ada orang yang bersedia membantu menjelajah? Qin Feng berpikir, ini harusnya gerbang masuk desa pemula. Setelah berjalan keluar, itu akan menjadi dunia pembunuhan yang berdarah. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang pertama akan pergi? Tiba-tiba sesuatu terdengar seperti ledakan. Dar! Orang-orang melihat ke arah ledakan itu. Ternyata itu adalah Wang Qiang. Dia sedang mencoba kekuatannya. Semua orang bersorak. Wah, kakak Wang, kau kuat sekali. Tuan yang kuat, memang apa bakat kebangkitanmu? Aku punya bakat Rengde kekuatan. Berserk atau mengamuk. Saat aku menggunakan bakatku, kekuatanku menjadi 3 kali lipat. Si MC memandangnya. Kekuatan 3 kali lipat. Aku ingat, Wang Qiang bilang kekuatannya 18. Setelah menggunakan bakat, jadi 54. Pantas saja dia bisa menghancurkan batu hanya dengan satu serangan. Dengan kekuatan serangan seperti itu, dia bisa menjadi 10 besar di desa pemula ini. Tampaknya MC kita ini mudah beradaptasi dan mengetahui sekeliling. Semua orang mulai ribut. Bakat Rengde, pantas saja Tuan Wang Qiang kuat sekali. Aku ingat, kau kan juga bilang bakatmu penguatan kekuatan. Jadi kau juga bisa melakukannya kan? Penguatan kekuatanku itu hanya ada di rank E. 2 kali kekuatan, berbeda level saat dibandingkan dengan Tuan Wang Qiang. Jadi apa Wang Qiang yang terkuat di antara kita? Benar Tuan Wang Qiang, kau mulai dengan batas dari bintang 1. Juga memiliki kebangkitan bakat rank D. Kau pasti di masa depan akan jauh lebih kuat. Wang Qiang berbunga-bunga karena banyaknya pujian itu. Hahaha, tentu saja. Dalam hatinya, semua keringat dan kerja kerasku akhirnya terbayarkan. Di dunia membunuh ini, aku Wang Qiang akhirnya mencapai puncak kehidupanku. Setelah itu orang-orang mulai bertanya, di mana Tuan Li Suang? Dengan bakat rank C itu aku penasaran seberapa kuat dia. Iya, aku iri dengan 2 orang yang memiliki bakat rank C. Wang Qiang mendengar perkataan itu. Hah? Bakat rank C? Kekuatan adalah segalanya. Karena Wang Qiang ingin menunjukkan dirinya, dia berinisiatif untuk keluar pertama sebagai pelopor. Semuanya, aku akan meninggalkan desa dulu dan membantu semua orang untuk melihat seberapa kuat bis ganas itu. Bravo kakak Wang, luar biasa, kau hebat sekali. Thank you. Wang Qiang pun melangkah keluar gerbang. Apakah dia bisa mengharumkan namanya atau mati dengan mengenaskan? Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini cepat monetisasi. Sehingga gue makin semangat untuk bikin videonya. So, salam dari gue ke Eltam. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.